Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Bapa kita. Karena pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat dan kita menghirup udara yang segar, badan kita terasa sehat dan terasa segar. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat berkat kesehatan yang begitu luar biasanya yang tidak terbeli dengan apapun. Pagi ini kita akan membaca firman Tuhan kembali. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu kepada kami. Pada hari ini ya Bapa, Engkau membangunkan kami dari tempat tidur kami dalam keadaan sehat, badan kami terasa segar, dan terima kasih Bapa. Tak berkesudahan kasih sayangmu kepada kami, tak berkesudahan berkat kesehatan kepada kami. Bapa, kami akan membaca firman-Mu. Ajari kami, taruhlah apa yang ingin Engkau taruh dalam hati kami masing-masing, supaya itu memuliakan nama-Mu, supaya perlakuan kami, tingkah laku kami juga memuji-Mu, menyenangkan hati-Mu. Sempurnakan doa kami Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Pagi ini kita akan menyambung firman Tuhan kembali dan sedikit mengingat tentang firman Tuhan yang lalu ya. Bagaimana Yesus memberkati anak-anak. Di video yang lalu dikatakan pada saat anak-anak kecil, jadi ada ibu-ibu, ibaratnya ada ibu-ibu datang ya, ini kita sehari-hari lah. Ibu-ibu datang bawa anak kecil, kemudian murid-muridnya usir mereka, sana anak kecil gitu. Yesus melihat itu, malah dia memarahi muridnya. Katanya jangan menghalang-halangi mereka, sebab seperti itulah, seperti orang itu, seperti anak kecil itulah yang empunya kerajaan surga, kata Tuhan. Jadi jangan anggap remeh dengan anak kecil. Katanya di sini, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi, kalau mau dibilang anak kecil itu, kalau mau menyambut seseorang, orang tuanya atau siapapun ya, dia pasti dengan sukacita ya. Apalagi anak kalian mungkin kalau aku aja dulu punya orang tua, kalau bapakku atau mamaku pergi ke suatu tempat, kemudian mereka datang dan aku pasti, iya mama pulang, seperti itu ya. Atau bapak pulang. Terus tanya lagi juga, bawa apa mak, bawa apa pak. Karena apa? Karena perasaan kita kalau mereka pulang itu ke rumah, pasti bawa oleh-oleh, bawa kue, bawa apapun gitu. Makanya kalau zaman sekarang aku nggak tahu lah gimana caranya, karena aku juga belum punya anak. Tapi yang pasti kalau anak-anak dari keluargaku, dari adik-adikku laki-laki dan abangku, biasanya juga aku kalau misalnya datang dari sini ke Indo pasti adalah bawa sedikit makanan atau bawa coklat atau bawa apa-apalah, oleh-oleh lah kita bilangnya. Nah pasti mereka akan senang. Jadi begitulah anak-anak ini, maksudnya itu mereka itu secara apa ya dibilangnya, irlek, kalau bahasa Belanda itu jujur gitu. Bahasa kita ya, secara jujur dia. Jadi dia itu menyambut kita itu dengan sukacita ya. Jadi jangan anggap remeh dengan anak-anak kecil, jangan anggap remeh dengan anak-anak kalian, karena sudah kita baca dalam Alkitab ini sendiri, firman Tuhan. Dia selalu mengatakannya, hendaklah kamu seperti anak kecil, katanya. Ya, jadi kalau kita lihat anak kecil, jangan bilang, kamu masih kecil, justru kalian harus mengajarinya. Justru kalian harus menyambutnya dengan baik. Karena Tuhan Yesus sendiri, Tuhan aja, malah dia memberkati anak-anak itu. Karena dengan berkatnya itu pertumbuhannya pasti lebih baik, kesehatannya pasti lebih baik. Kalau kalian punya anak, kalian selalu meremehkan contohnya. Kapan anak itu menjadi berkat? Kapan dia berpikir positif? Kalau selalu orang tuanya bilang, kamu gak becus anak, apa sih gini-gini gitu. Jadi harus dimotivasi anaknya supaya dia besar nanti dia mengingat kata-kata orang tuanya, bahwasanya kata-kata orang tuanya itu membuat dia lebih dekat kepada Tuhan, membuat dia lebih berarti. Jadi kalau orang tua di sana tidak menyayangi anaknya, aku nggak tahu lagi kalian pastinya tidak benar-benar membaca firman Tuhan kalau kalian tidak sayang sama anak kalian. Memang benar anak itu perlu diajari ya, dikasih tahu. Ada namanya ketegasan. Tetapi jangan sampai membuat dia jadi nggak percaya lagi. Jangan membuat dia merasa nggak berguna. Kalau pengajaran itu pasti di Alkitab juga dikatakan, ajarilah anakmu katanya dengan tongkat supaya dia berguna besar nanti. Dalam arti begini, kalau anak itu salah ya dikasih tahu.
bukan berarti dia salah pun dimanja-manjain terus, bukan seperti itu. Kita akan lanjut lagi firman Tuhan. Ayatnya aku akan kasih di 3 kitab juga, tapi aku hanya baca yang di Markus saja karena yang di Matius sama di Lukas itu hampir sama. Jadi kalian bisa baca di rumah. Tadi aku sudah baca juga. Yang di Matiusnya, Matius 19 ayat 16 sampai 26. Yang di Lukasnya, Lukas 18 ayat 18 sampai 27. Kemudian yang di Markusnya adalah Markus 10 ayat 17 sampai 27. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Artinya lebih simpelnya ginilah. Pada saat itu si pemuda ini datang, dia bilang, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat supaya aku masuk ke sorga?" Simpelnya seperti itu ya. Kemudian Tuhan Yesus malah mengatakan, "Mengapa kamu katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Tuhan Yesus sendiri yang begitu baiknya, dia malah mengatakan aku nggak baik. Ibaratnya secara tersirat dia mengatakan itu karena dia bilang Bapa yang baik. Karena dia anak kan. Tetapi dia adalah Allah itu sendiri yang menjelma. Jadi Yesus mengajarkan kita supaya kita mengetahui bahwa Bapa kita itu yang baik. Karena dia itu, Bapanya itu gitu loh. Tetapi dia itu sendiri. Kan kalau mau kita bilang Yesus itu adalah jelmaan Allah itu sendiri. Cuma dia menjadi anak. Karena kan kalau mau kita bicarakan itu akan panjang doktrin sana sini. Intinya Tuhan Yesus itu adalah anaknya, yaitu Bapa itu sendiri, Allah itu sendiri yang menjelma menjadi manusia. Jadi Yesus mengatakan cuma Allah aja atau Bapa itu sendiri yang baik gitu ya. Kemudian dia bilang kalau kamu mau masuk kerajaan sorga, kamu harus menuruti semua perintah Tuhan ya. Baik di sini semua udah dibilangnya, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan mengurangi hak orang lain, hormati ayahmu dan ibumu ya. Pokoknya semuanya sudah dilakukan pemuda itu. Bahkan dia bilang, aku sudah lakukan itu sejak muda. Kalau kalian baca di Matius Markus ya. Sejak muda aku sudah melakukan itu. Kemudian di sini dikatakan Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Jadi pada saat itu Yesus lebih detail lagi memandang dia dan menaruh kasih. Katanya hanya satu kekuranganmu. Jadi Tuhan Yesus sebenarnya udah tahu bahwasanya si pemuda ini memang orang yang baik gitu loh. Makanya dia juga yaitu dia mempunyai ibaratnya orang baik terus pekerja keras makanya dia banyak harta. Bukan orang yang penjahat gitu makanya dia banyak duit. Enggak, dia memang ibaratnya ada seorang pemuda, katakanlah sekarang yang anak pemuda ini memang dia
pintar, jenius, kerja keras, dan banyak hartanya. Terus dia juga menghormati orang tua. Ibaratnya anak terhormat lah ya, anak yang memang turut perintah Allah atau perintah Bapa itu sendiri. Firman Tuhan gitu loh. Jadi Yesus mengatakan di sini hanya satu kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin. Mendengar itu si pemuda ini katanya apa? Sedih dan dia pergi. Makanya Tuhan mengatakan sangat sulit orang kaya masuk ke surga. Lebih mudah katanya seekor unta masuk ke lubang jarum, melewati jarum daripada orang kaya. Jadi artinya di sini memang kalau kita baca Alkitab juga ada dikatakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tidak disalahkan kita kaya, tidak disalahkan kita mencari rezeki kita lebih baik, tapi di sini Tuhan mengatakan ingat juga kepada orang-orang yang kurang mampu atau kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan kita. Dan satu hal di sini aku mau katakan juga kepada kalian di sini ya. Di sini sebenarnya juga nggak harus juga materi ya. Kalau menurut dari apa yang aku lihat, zaman sekarang kadang-kadang mungkin kita nggak materinya banyak. Nggak harus kita kaya baru kita kasih. Contohnya begini, kalau kalian mempunyai sesuatu bidang yang misalnya kalian ahli di bidang ini dan itu, tapi misalnya kalian ya di Indonesia kita pasti tahu ya, kalaupun gajinya ada, nggak seperti terlalu banyak, mungkin dia harus bayar sekolah anak ini itu dan sebagainya. Mungkin agak sulit, tetapi beginilah buat apapun yang kalian punya, misalnya talenta kalian bisa mahir tentang A contohnya, tentang B contohnya, kalian bisa juga free dalam arti mengajari orang. Kalau di sini itu, kalau di Belanda contohnya ya, sangat banyak pekerjaan-pekerjaan vrijwilliger. Memang sih sistem pemerintahan di sini berbeda dengan di Indonesia. Contohnya banyak di sini vrijwilliger, artinya dia bekerja tanpa digaji. Terus pasti ada pertanyaan, terus dari mana mereka makan? Nah, pemerintah di sini sistemnya, kalau dia nggak kerja, itu misalnya nanti dari suami istri, kalau dia sendiri, dia akan dicek pendapatan dia per bulan. Kalau misalnya dia bekerja, ya pasti sudah cukup ada dari gajinya. Tapi kalau dia vrijwilliger, kita bilang itu seperti voluntary ya, kalau bahasa Inggris, kita bilang sukarelawan, dia bekerja tanpa digaji. Digaji ibaratnya di tempat kerja dia itu, dia nggak digaji, tetapi dia dapat tunjangan dari pemerintah. Itulah makanya dia bisa makan. Bukan pure dia nggak dapat, dia bagaimana dia makan kalau begitu. Jadi itulah mengapa di sini banyak vrijwilliger. Di samping dia memang nggak dapat uang dari pekerjaannya, tetapi setidaknya dia masih dapat tunjangan lah sedikit. Kecuali dia memang sama sekali udah, misalnya suami istrinya udah nggak memungkinkan, dia bisa cari kerja yang ada gajinya juga, itu boleh. Tapi kalaupun dia mau menjadi sukarelawan di tempat lain, yang aku dengar di sini, ada nanti hitung-hitungannya juga. Bisa jadi dia dapat seperti kayak potongan-potongan dari pembayaran pajak. Jadi kalau dia vrijwilliger, jadi dia bayar pajaknya dikurangi, contohnya seperti itu yang aku dengar ya. Jadi ya sistemnya seperti itulah di sini. Jadi kalau mau dibilang bagaimana juga kalau aku nggak orang kaya, aku nggak bisa kasih. Sekarang apa yang kalian punya, baik itu dari pengetahuan, kalian bisa ini dan itu, kalian bisa free kasih les sama orang-orang yang kurang mampu. Misalnya anak itu dia nggak bisa les, kursus ini dan itu, kalian bisa ajari mereka secara cuma-cuma atau gratis. Itu juga bisa memberikan yang terbaik. Nggak harus kalian kasih materi uang aja. Jadi apapun yang kalian punya, kalau kalian memang berdampak atau ingin mendapatkan surga itu, atau ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan, bukan hanya uang. Makanya aku bilang pengetahuan, ilmu kalian juga kalian bisa share. Seperti contohnya informasi-informasi juga ya. Kalau aku kayak gini, makanya aku buat video ini, apa yang aku pelajari atau apapun yang aku ketahui, aku selalu share. Mungkin kalian bisa belajar dari aku ya. Bagi kalian yang
mungkin nggak tahu, kalian bisa jadi tahu. Atau kalau kalian merasa kalian udah paling tahu semuanya, ya berarti jatah kalianlah harus menginformasikan kepada yang lain, kan begitu ya. Ini ibaratnya informasi yang aku sampaikan atau video yang aku sampaikan ini bisa berguna bagi orang yang belum tahu atau yang mungkin baru belajar dan sebagainya. Tapi kalau kalian merasa kalian lebih pintar, ya kalian bisa share ke yang lain gitu loh. Jadi sama-sama kita menjadi berguna, menjadi orang yang hidup itu bukan lahir terus mati gitu, nggak ngapa-ngapain. Harus kita pergunakan waktu. Jadi itulah firman Tuhan hari ini, bukan hanya uang aja seperti aku bilang ya, seperti jual terus kalian nanti nggak ada, tetapi seperti aku bilang ilmu kalian bisa kalian bagikan juga. Inilah doa dan harapan kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu Bapak. Kami belajar untuk menjadi orang yang berbagi, yang selalu memberikan bantuan, apapun itu Bapak, bukan hanya materi tetapi mau ilmu, pengetahuan, informasi dan sebagainya juga kami bisa share kepada orang-orang yang membutuhkan, yang ingin belajar. Bapak di surga, sepanjang hari ini sertai kami, ajari kami Bapak supaya kami melakukan sesuai turut kehendak-Mu. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami supaya kami layak Bapa. Bapa, tak lupa kami berdoa buat saudara-saudara kami di Indonesia, teman-teman kami dan siapapun. Biarlah Engkau jaga Bapa, jagalah pemerintahan kami, negara kami dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Banyak sekali yang sekarang keadaan yang tidak baik Bapa, apalagi yang setelah pemboman di Makassar di depan gereja katedral, dan sekarang ada berita lagi bahwasanya seorang wanita menyerang kepolisian. Bapa, kami hanya datang ke hadirat-Mu meminta supaya negara kami ini aman. Jaga ya Tuhan supaya kami saling menyayangi, saling mengasihi, bukan saling membenci, bukan saling membunuh, tetapi biarlah negara kami aman ya Tuhan, dan biarlah Engkau berkati pemerintahannya supaya mereka juga bijaksana dalam mengambil keputusan apapun. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman ini dan menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.